Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kasyif Rahmana dari kelas Hukum Keluarga Islam E4. Ingin presentasi sedikit tentang putusan first take diucapkan. Langsung saja, itu ada pemanggilan atau panggilan. Jika kita lihat dalam arti sempit dan juga sehari-hari, sering diidentikan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 388, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu pertama, panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat. Yang kedua, panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila sidang yang lalu tidak hadir, baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang tidak sah. Yang ketiga, panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan. Yang keempat, selain daripada itu, panggilan dalam arti luas meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan, yaitu yang pertama di sini dalam lingkup panggilan dalam arti luas, yaitu pemberitahuan putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Yang kedua, pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding. Yang ketiga, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding. Yang terakhir, pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi. Di sini juga dijelaskan jurusita. Jurusita itu apa? Jurusita adalah petugas yang ditugaskan oleh majelis pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain atau juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya. Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak dan juga diwajibkan untuk menjalankan panggilan pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan. Jika kita melihat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu atau A, pemanggilan dilakukan oleh jurusita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya. Selanjutnya, jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 5, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada jurusita yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pada pasal 121 ayat 1 tersebut, kewenangan yang dimiliki jurusita ini diperoleh melalui perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Pengertian pendelegasian panggilan itu adalah tindakan melimpahkan pelaksanaan pemanggilan kepada jurusita pada pengadilan negeri yang lain. Dalam hal seperti ini, jurusita pengadilan negeri tidak berwenang menyampaikan panggilan karena orang yang hendak dipanggil berada dalam kewenangan relatif pengadilan negeri. Selanjutnya yaitu penerapan yang diatur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut. Orang yang hendak dipanggil berada di luar wilayah hukum atau kewenangan relatif pengadilan negeri tempat jurusita bertugas. Selanjutnya, pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita pengadilan negeri yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal orang yang hendak dipanggil. Yang ketiga, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat untuk memerintahkan jurusita pengadilan negeri tersebut menyampaikan pemanggilan. Yang keempat, ketua pengadilan yang dimintai bantuan mengeluarkan perintah pemanggilan kepada jurusita berdasarkan permintaan bantuan yang dimaksud. Terakhir, segera setelah itu menyampaikan langsung kepada ketua pengadilan negeri yang melimpahkan tentang pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan. Mungkin jika ada tambahan atau berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan yang lainnya, dan bisa menyimpulkan lagi itu ada terkait nama yang dipanggil, hari dan jam serta sidang, membawa saksi yang diperlukan, membawa segala surat, penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat atau melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan. Terus salinan tersebut dianggap gugatan asli.
Nah, hal-hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut bersifat kumulatif dan imperatif. Artinya apa? Artinya 5 hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut harus terpenuhi semuanya. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka surat panggilan tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap tidak sah. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan sedikit tentang putusan restek diucapkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.